Kembali lagi dengan saya Kakak Malik Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah UAS mata pelajaran Orkom, Organisasi Komputer dan Arsitektur Komputer. Tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasan. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah memori. Untuk definisi dan jenis-jenisnya, yakni memori komputer adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan permanen di dalam sistem komputer. Untuk jenis-jenisnya, yakni ada RAM atau Random Access Memory, kemudian ada ROM atau Read Only Memory, kemudian ada cache memory dan penyimpanan sekunder atau hard disk dan SSD. Untuk RAM adalah memori volatile yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer berjalan. Fungsinya yakni menyimpan data sementara untuk akses cepat oleh CPU, kemudian meningkatkan kinerja sistem dengan memungkinkan multitasking. Untuk jenis-jenis RAM itu sendiri ada dynamic RAM dan static RAM. Kemudian ada ROM dan penyimpanan sekunder. Definisi ROM yakni memori non-volatile yang menyimpan firmware dan program dasar yang tidak berubah. Untuk fungsi sendiri, menyimpan instruksi penting untuk proses booting komputer. Kemudian penyimpanan sekunder ada hard disk drive atau HDD untuk menyimpan mekanis dengan kapasitas besar. Kemudian ada solid state drive atau SSD untuk menyimpan berbasis flash dengan kecepatan tinggi. Kemudian untuk permasalahan memori, yang pertama ada keterbatasan RAM. Jumlah RAM yang terbatas dapat membatasi kinerja sistem, terutama dalam aplikasi yang memerlukan banyak memori. Kedua, ada kegagalan memori. RAM atau ROM yang rusak dapat menyebabkan sistem crash atau tidak bisa booting. Kemudian ada fragmentasi memori. Fragmentasi memori di hard disk dapat memperlambat akses data dan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada keamanan data. Ancaman seperti malware dapat merusak atau mencuri data yang disimpan di memori. Untuk cara mengatasinya yakni pertama, mengupgrade memori dengan cara menambah kapasitas RAM atau mengganti ke SSD untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua ada defragmentasi hard disk, yakni melakukan defragmentasi secara berkala untuk mengoptimalkan akses data. Kemudian yang ketiga ada penggunaan perangkat lunak anti malware, yakni melindungi memori dan data dari serangan malware. Kemudian yang keempat ada backup data, membuat cadangan data secara rutin untuk mencegah kehilangan data penting. Kemudian di bab selanjutnya ada input-output atau storage device. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh dan fungsinya. Yang pertama ada keyboard, yakni yang biasa teman-teman ketahui untuk memasukkan teks, angka, dan perintah lainnya. Kemudian ada mouse untuk mengontrol kursor dan memilih item pada layar. Yang ketiga ada scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Yang keempat ada mikrofon untuk merekam suara atau digunakan dalam aplikasi pengenalan suara. Yang kelima ada webcam untuk mengambil gambar atau video untuk komunikasi video atau konferensi. Untuk output device, yakni perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan, mencetak, atau menghasilkan hasil dari proses data oleh komputer. Contoh dan fungsinya yakni monitor, menampilkan teks, gambar, dan video. Kemudian yang kedua ada printer, untuk mencetak dokumen dan gambar pada kertas. Yang ketiga ada speaker untuk menghasilkan suara dari komputer. Yang keempat ada proyektor untuk menampilkan gambar atau video pada layar besar atau dinding. Yang kelima ada headphone untuk menghasilkan suara langsung ke telinga pengguna.
Kemudian ada input atau output device, yakni perangkat yang memiliki fungsi dua-duanya antara input sekaligus output. Contohnya yakni touchscreen untuk memasukkan data melalui sentuhan dan menampilkan output. Kemudian ada external hard drive untuk memasukkan dan menyimpan data serta mengeluarkan kembali saat diperlukan. Yang ketiga ada network interface card atau NIC, yakni mengirim dan menerima data melalui jaringan. Yang keempat ada modem untuk mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk komunikasi internet. Yang kelima ada multifunction printer atau MFP, yakni memiliki fungsi mencetak, memindai, menyalin, dan mengirim fax. Untuk storage device, pengertiannya yakni perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Contoh dan fungsinya, yang pertama ada hard disk drive atau HDD untuk menyimpan data secara magnetis dengan kapasitas besar. Yang kedua adalah solid state drive atau SSD, menyimpan data dengan teknologi flash yang cepat dan tanpa bagian yang bergerak. Ada yang ketiga USB flash drive, yakni menyimpan portable yang menggunakan teknologi flash. Yang keempat ada CD atau DVD, media optik untuk menyimpan data, musik, atau film. Yang kelima ada memory card, penyimpanan kecil dan portable yang digunakan dalam kamera, ponsel, dan perangkat lain. Kemudian debug prosesor. Debug prosesor untuk definisinya yakni adalah otak dari komputer yang melakukan semua instruksi dari program perangkat lunak dengan melakukan operasi dasar aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output. Fungsinya itu sendiri yakni mengendalikan semua operasi dasar komputer, menjalankan instruksi program, memproses data, dan menghasilkan output. Untuk jenis-jenis prosesor, ini ada prosesor untuk laptop, server, maupun smartphone. Untuk di laptop ada berbagai macam series dari Intel Core, kemudian ada AMD Ryzen dengan berbagai seriesnya. Kemudian untuk server ada AMD EPYC dan Intel Xeon. Kemudian untuk yang mobile atau smartphone ada Qualcomm Snapdragon, ada Apple A-series, series-seriesnya, ada Samsung Exynos, kemudian MediaTek Dimensity. Untuk prosesor terbaik menurut saya adalah Intel Core i9, yakni keunggulannya kinerja tinggi, kemampuan overclocking yang baik, dukungan teknologi terbaru. AMD Ryzen 9, keunggulannya hampir sama, yakni kinerja multicore yang luar biasa, efisiensi daya yang lebih baik, hingga harga kompetitif. Kemudian ada bus. Untuk bab selanjutnya, yakni bus untuk definisi sendiri, yakni jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen komputer. Fungsi bus, yakni menghubungkan berbagai komponen sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Kemudian yang kedua, fungsinya yakni memfasilitasi transfer data, alamat, dan sinyal kontrol. Untuk jenis-jenis bus itu sendiri ada data bus, address bus, dan control bus. Untuk data bus, mengangkut data antara CPU dan komponen lainnya. Lebar data bus atau misalnya 32 bit atau 64 bit, yakni menentukan jumlah data yang dapat ditransfer sekaligus. Untuk address bus, yakni membawa alamat dari CPU ke komponen lainnya untuk mengakses data tertentu di memori. Lebar address bus menentukan jumlah memori yang dapat diakses oleh CPU. Kemudian ada control bus, yakni mengangkut sinyal kontrol dan status antara CPU dan komponen lainnya. Kemudian untuk mengelola fungsi seperti membaca atau menulis, interrupt, dan clock signal. Kemudian di arsitektur bus, ada bus tunggal dan bus ganda.
bus tunggal, semua komponen terhubung ke satu bus utama. Sederhana namun dapat menjadi bottleneck. Kemudian di bus ganda, yakni memisahkan bus untuk data, alamat, dan kontrol, lebih efisien dan mengurangi bottleneck. Untuk contoh arsitekturnya adalah front side bus atau FSB untuk menghubungkan CPU dengan memori utama, kemudian backside bus BSB untuk menghubungkan CPU dengan cache L2. Contoh bus pada komputer, yakni PCI atau Peripheral Component Interconnect, digunakan untuk menghubungkan perangkat keras seperti kartu grafis, kartu suara, dan perangkat lainnya. Kemudian ada PCI Express, versi lebih baru dari PCI dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Kemudian ada USB atau Universal Serial Bus, digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan penyimpanan eksternal. Kemudian ada SATA atau Serial ETE, digunakan untuk menghubungkan penyimpanan internal seperti HDD dan SSD. Kemudian masuk pada spesifikasi komputer terbaru. Sebelumnya, yakni komputer terbaru menawarkan kinerja yang lebih tinggi, efisien daya yang lebih baik, dan fitur-fitur canggih mendukung kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Untuk komponen utama yakni prosesor atau CPU, memori atau RAM, penyimpanan SSD, kartu grafis GPU, motherboard, dan sistem operasi. Prosesor terbaru, ini ada Intel Core i9. Keunggulannya kurang lebih adalah arsitektur Raptor Lake, 24 core, 32 thread, dan clock speed hingga 5.8. Untuk AMD Ryzen 9, keunggulannya yakni arsitektur Zen 4, 16 core, 32 thread, clock speed hingga 5.7. Untuk memori terbaru ada RAM DDR5, keunggulannya yakni kecepatan hingga 6400 MHz atau lebih, bandwidth lebih besar, efisiensi energi lebih baik dibanding DDR4. Untuk penyimpanan ada NVMe SSD, contoh Samsung 990 Pro. Keunggulannya yakni kecepatan baca hingga 7450 MB per second dan tulis hingga 6900 MB per second. Latensi rendah, lebih tahan guncangan dibanding HDD. Untuk kartu grafis terbaru, yakni ada Nvidia GeForce RTX 4090. Keunggulannya arsitektur ada Lovelace, kemudian 24 GB GDDR6X VRAM, kemudian ada Ray Tracing generasi ketiga, DLSS 3.0, kemudian kemampuan AI yang ditingkatkan. Kemudian ada AMD Radeon RX 7900 XTX, keunggulannya yakni arsitektur RDNA 3, 24 GB GDDR6 VRAM, kemudian ada dukungan ray tracing, efisiensi energi yang lebih baik. Kemudian untuk motherboard dan sistem operasinya ada motherboard terbaru, contoh Asus ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi. Keunggulan yakni dukungan untuk CPU Intel generasi ke-13. Fitur overclocking yang canggih, sistem operasi Windows 11. Keunggulannya yakni antarmuka pengguna yang diperbarui, peningkatan keamanan, dukungan untuk direct storage untuk waktu loading game yang lebih cepat, kemudian ada kompatibilitas dengan aplikasi Android. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.